يترك الدوري؟ كيف لنادي الأساطير؟ كيف لنادي الأمجاد؟ كيف لنادي الكؤوس أن يغادر الدوري؟ ولكنه قد غادر يا أحمد عيد. Apakah ini pertanda timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026? Ya, lagi-lagi lawan timnas Indonesia di round 4, yaitu timnas Arab Saudi kembali diterpa kabar buruk. Setelah kemarin Arab Saudi diterpa kabar buruk karena penyerang andalan mereka, Salem Al-Dausari mengalami cedera dan sangat diragukan tampil ketika melawan tim Merah Putih. Dan sekarang, pendukung Arab Saudi harus kembali menerima kenyataan pahit setelah timnas kesayangan mereka harus diterpa kabar buruk. Padahal, beberapa hari yang lalu, Arab Saudi sudah ditimpa kabar buruk. Lalu, apakah kabar buruk yang kembali menimpa timnas Arab Saudi tersebut? Berikut ini adalah ulasan lengkapnya. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Tim Garuda Merah Putih akan bertarung habis-habisan melawan Arab Saudi yang merupakan salah satu tuan rumah di putaran 4 ini. Di atas kertas, tentu skuad Garuda memiliki level yang berbeda berdasarkan ranking FIFA. Ini yang membuat tugas Kevin Dix dan kawan-kawan akan lebih sulit untuk bisa berlaga di ajang sepak bola paling bergengsi antar negara tersebut. Media asal Inggris The Guardian ikut memberikan sorotan kepada timnas Indonesia. Dari sisi pelatih, Patrick Kluivert sebenarnya tidak terlalu buruk meski baru menjabat tahun ini. Kekalahan yang diterima adalah melawan tim-tim kuat seperti Australia dan Jepang. Namun, beban besar harus ditanggung Patrick adalah membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Hal yang sama juga berlaku untuk karir kepelatihan Kluivert dibandingkan dengan prestasinya di lapangan, termasuk masa jabatannya sebagai pelatih Curaçao dan tim Turki Adana Demirspor. Hasil sejauh ini cukup memuaskan, tulis laporan The Guardian. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak tentu akan jadi penentu langkah skuad Merah Putih. Bermain di depan ribuan supporter tuan rumah yang seharusnya menjadi zona netral akan jadi tantangan tersendiri. Apalagi mereka membawa misi wajib menang mental petarung harus mulai diterapkan sejak masuk ke lapangan. Ini adalah ujian terbesarnya, bertanding melawan Arab Saudi di Jeddah. Tuan rumah memiliki istirahat 6 hari antara pertandingan mereka. Sementara tim tamu bermain 2 kali dalam 3 hari di hadapan 60.000 penonton akan sangat berat. Lanjutnya, peluang Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 tentu bukan hal yang mustahil. Mereka pernah mengalahkan Arab Saudi dan merasakan pertandingan melawan Irak. Namun saat itu tim masih dipimpin oleh Shin Tae-yong dan tekanan ada pada Patrick untuk membawa performa yang sama. Indonesia berhasil imbang di sana pada putaran kualifikasi sebelumnya. Semua tekanan ada pada tuan rumah yang belum menunjukkan performa impresif belakangan ini. Kemudian, semuanya bergantung pada pertarungan melawan Irak, tim yang memiliki sejarah talenta tetapi juga sering gagal di kualifikasi Piala Dunia, tutup laporan tersebut. Sementara itu, menjelang laga yang akan berlangsung pada 8 Oktober ini, timnas Indonesia mendapat kabar baik karena tim lawan sedang ditimpa kabar buruk. Padahal, beberapa hari yang lalu, timnas Arab Saudi juga ditimpa kabar buruk setelah tim berjuluk The Green Falcons itu mengumumkan jika kapten mereka, Salim Al-Dausari, mengalami cedera dan diragukan tampil. Dan kali ini, Arab Saudi kembali diterpa kabar buruk setelah mereka kembali harus kehilangan pemain pentingnya, yakni kiper utama mereka, Nawaf Al-Aqidi, yang juga mengalami cedera. Ya, kiper yang saat ini memperkuat Al Nassr itu dikabarkan mengalami cedera hamstring saat latihan bersama klubnya, Al Nassr. Hal itu dikonfirmasi langsung melalui Instagram resmi Timnas Arab Saudi, di mana mereka mengumumkan jika kiper utama mereka, Al-Aqidi, mengalami cedera hamstring dan diragukan tampil saat Arab Saudi melawan Timnas Indonesia pada 8 Oktober nanti. Kiper utama kami, Nawaf Al-Aqidi, mengalami cedera hamstring saat latihan bersama klubnya. Masih belum bisa dipastikan Al-Aqidi dapat tampil atau tidak di kualifikasi Piala Dunia 2024 round 4 nanti. Kami masih menunggu kabar selanjutnya. Semoga saja ada kabar baik nantinya, tulis Timnas Arab Saudi di Instagram resminya.
Tentu ini merupakan berita bagus untuk kita ya guys. Setelah kemarin penyerang berbahaya mereka yang juga mengalami cedera, sekarang kiper utama mereka juga menyusul. Mudah-mudahan ini pertanda Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan ya guys. Ya, Timnas Arab Saudi sudah mengumumkan 27 nama pemain yang akan berlaga di fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk 4 penjaga gawang. Yang di sana juga ada nama kiper Al-Aqidi yang saat ini mengalami cedera namun tetap dibawa. Ya, 4 kiper yang dibawa pelatih Hervé Renard adalah Nawaf Al-Aqidi dari Al-Nassr, Abdul Rahman Al-Sanbi yang memperkuat Al-Ahli, Mohamed Al-Yami dari Al-Hilal, serta Ragat Najar dari Al-Nassr. Dari 4 nama itu, tidak ada satupun yang bertugas dalam laga Arab Saudi melawan Timnas Indonesia pada fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada September dan November 2024 lalu. Ketika Indonesia bertamu ke Arab Saudi pada 6 September, gawang Green Falcon dijaga Mohamed Al-Owais. Kiper Al-Hilal itu dibobol Sandy Walsh dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 1-1. Sedangkan ketika dihajar Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, gawang Arab Saudi dikawal Ahmed Al-Kassar yang harus rela melihat Marcelino berpesta dengan 2 gol di gawangnya. 4 penjaga gawang yang dibawa Renard bukan sosok yang banyak pengalaman di pentas internasional, hanya Al-Aqidi yang punya caps di Timnas mencapai double digit. Itu pun hanya 13, sementara 3 lainnya cuma punya pengalaman yang masih bisa dihitung jari. Kendati demikian, Renard memiliki penilaian tersendiri yang menjadi dasar keputusan memanggil 4 penjaga gawang tersebut. Timnas Arab Saudi sendiri akan memulai latihan perdana hari ini, Rabu 1 Oktober 2025. Dikutip dari Ar-Riyadiyah, Arab Saudi akan menjalani latihan perdana di Stadion Latihan King Abdullah Sports City, Jeddah, pada pukul 19.00 waktu setempat pada Rabu malam. Pelatih Timnas Arab Saudi, Hervé Renard, tidak mau awak media meliput latihan perdana timnya. Pelatih asal Prancis itu hanya mengizinkan media meliputan beberapa hari jelang laga pertama melawan Timnas Indonesia, 8 Oktober mendatang. Tim sepak bola Saudi telah menjadwalkan latihan di Stadion Latihan King Abdullah Sports City pukul 19.00 pada hari Rabu sebagai bagian dari persiapan untuk pertandingan play-off kualifikasi Piala Dunia 2026. Sumber yang sama menjelaskan bahwa media tidak akan diizinkan menghadiri sesi latihan dan hanya beberapa hari menjelang pertandingan akan diizinkan untuk meliput, tulis laporan Ar-Riyadiyah. Respons Pratama, Arhan usai tak dipanggil Timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, pesepak bola Indonesia yang memiliki lemparan maut, yakni Pratama Arhan, kembali tak dipanggil Timnas di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arhan pun berkomentar mengenai dirinya yang kembali tak dipanggil pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk bertarung di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Arhan mengaku sebenarnya dirinya berharap bisa dipanggil Timnas Indonesia dan berjuang bersama menghadapi Arab Saudi dan Irak. Saya berharap bisa dipanggil lagi, cuman ya di sini saya belum berjodoh. Tapi saya berharap Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia lewat ronde keempat ini, kata Pratama Arhan. Waduh, kasihan banget ya sama Arhan. Semoga lain waktu Arhan kembali mendapat kepercayaan dan kembali dipanggil Coach Patrick untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Semangat Pratama Arhan! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along.